3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Kartika Dewi selaku moderator yang akan memandu acara seminar proposal pada siang hari ini. Pertama, yang saya hormati dosen pembahas dan juga dosen pembimbing dari Saudari Lutfia Fahira yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang saya banggakan juga adalah teman-teman audiens yang telah meramaikan dan juga mengisi audiensi dari seminar proposal dari Saudara Lutfia Fahira. Baik, tanpa berlama-lama, sekarang lanjut untuk ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan presentasi dari Lutfia Fahira. Baik, terima kasih atas sambutannya, moderator. Kenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri kembali, nama saya Lutfia Fahira dengan NPM 23156185. Yang terhormat kepada Ibu Titi Nulianti selaku dosen pembimbing 1, kemudian dosen pembimbing 2, dan juga dosen pembahas, dan para audiens sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dari proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi HAI pada ISP 32 Chem untuk pemantauan kehadiran biometrik terdistribusi terintegrasi siaga diunila guna evaluasi kinerja akademik mahasiswa. Oke. Jadi latar belakang ini berasal dari masalah nyata di lingkungan kampus termasuk Universitas Lampung. Saat ini prosesi masih dilakukan secara manual sehingga terdapat 5 masalah utama. Yang pertama itu ada manipulasi data kehadiran. Kemudian yang kedua terdapat masalah di validasi identitas yang lemah atau validasi identitas belum kuat karena tidak ada bukti valid bahwa absen tersebut valid atau mahasiswa beneran hadir secara fisik. Kemudian terjadi penitipan absen yang sulit dicegah. Yang keempat ada di mana jika absen melalui learning bisa diisi tanpa hadir secara langsung di kelas. Yang kelima ada pencatatan manual yang tidak efisien dan bisa memakan waktu perkuliahan. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan ada 5 komponen solusi. Yang pertama itu ada biometrik wajah, yaitu melalui face recognition. Kemudian yang kedua ada IoT, Internet of Things. Kemudian yang ketiga ada HAI, jadi nanti sistemnya akan bekerja di lokal ISP-nya. Kemudian yang keempat itu ada komponen utamanya yaitu menggunakan ISP 32 Chem. Terus yang kelima itu ada kita nanti integrasi ke Siakadu untuk datanya, untuk evaluasi dari kinerja mahasiswanya. Next, jadi dari berdasarkan latar belakang terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama itu ada sistem manual itu rentan terkena manipulasi ataupun validitas datanya rendah. Kemudian pencatatan konvensional tidak efisien dan tidak real time. Yang ketiga, di mana sistem pada IoT konvensional masih ketergantungan terhadap cloud, di mana latensi bisa tinggi dan transmisi bisa gagal jika jaringan lemah. Kemudian yang keempat belum ada integrasi otomatis dari data presensi ke Siakadu. Dan dari masalah ini ada 4 tujuan, yaitu yang pertama menganalisis kerentanan sistem manual dan merumuskan solusi validitas datanya. Yang kedua adalah mengembangkan identifikasi biometrik otomatis secara real time di non sensor. Kemudian yang ketiga mengimplementasikan HAI untuk meminimalisasi ketergantungan cloud itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah kita mengintegrasikan data presensi biometrik ke Siakadu secara otomatis. Oke, untuk menjaga fokus penelitian terdapat 6 batasan yang telah dibuat, yaitu perangkat keras utama hanya terbatas pada ISP 32 Chem. Kemudian identifikasi biometrik juga dibatasi hanya pada metode pengenalan wajah atau face recognition. Batasan yang ketiga adalah seluruh proses komputasi dan inferensi dilakukan secara lokal pada perangkat atau HAI tanpa keterlibatan server eksternal nantinya. Kemudian yang keempat itu lokasi pengujian dibatasi pada lingkungan kampus di Universitas Lampung, yaitu untuk studi kasusnya itu di jurusan Teknik Elektro. Dan yang kelima itu integrasi sistem informasi hanya mencakup sinkronisasi data saja dengan basis data internal di Siakadu Nila. Yang terakhir adalah data yang diolah terbatas pada rekaman kehadiran mahasiswa untuk keperluan evaluasi kinerja akademik. Oke, jadi penelitian ini didasarkan ada 6 tinjauan pustaka yang relevan. Yang pertama ada dari Lestari, dengan hasil dapat mencegah manipulasi absen manual dengan metode mendeteksi wajah IoT dan webcam, tetapi memiliki kelemahan belum
komputasi terdistribusi, jadi dia masih mengirim ke server pusat secara bersamaan. Kemudian ada yang kedua dari data IS, dia menggunakan CNN plus ESP32 CAM dan memiliki hasil akurasi yang tinggi, tetapi masih kelemahan bergantung kepada smartphone Android. Yang ketiga ada dari SARI, yaitu membuktikan bahwa ESP32 lebih efisien untuk IoT dibandingkan Raspberry Pi, tapi juga belum terintegrasi ke Siakadu untuk penelitiannya. Kemudian dari Chang ada menggunakan metode edge computing pada ESP32, di mana memiliki hasil latensi dan bandwidth yang berkurang, tetapi hanya mendeteksi objek umum saja. Kemudian ada yang keempat dari Pecol, yaitu melakukan metode face recognition mandiri di Raspberry Pi dengan hasil kelayakan embedded face recognition, tetapi belum ada integrasi data yang besar. Kemudian terakhir ada dari Almodawi dan Wang, itu memiliki hasil real time tanpa hambatan latensi setelah menggunakan metode facial expression HAI, tetapi penelitiannya bukan untuk presisi akademik, melainkan untuk keselamatan pengemudi. Next, untuk landasan teori sendiri dapat 6 yang saling berkaitan. Yang pertama ada sistem presensi digital sebagai otomatisasinya, kemudian ada biometric dan face recognition sebagai metode identifikasinya, dan yang ketiga ada HAI atau edge computing sebagai inferensi di node lokalnya nanti agar tidak bergantung ke server cloud gitu. Terus yang keempat ada IoT atau Internet of Things, di mana sebagai jaringan objek fisik yang terhubung dan sebagai untuk nantinya melakukan sinkronisasi data dan data menjadi terpusat dan berkelanjutan. Kemudian ada ESP32 CAM sebagai hardware utamanya, yaitu di mana ESP32 CAM ini memiliki Wi-Fi dan Bluetooth yang sudah terintegrasi dan juga kamera yang dibutuhkan untuk saat melakukan sistem presensi nantinya. Kemudian yang terakhir ada Siakadu Nila, di mana merupakan platform manajemen akademik dari Universitas Lampung sendiri, dan nantinya akan mengirim data ke Siakadu Nila ini untuk rekapitulasi hadir secara otomatis. Dan sebagai tempat akhir nanti untuk evaluasi kinerja akademik dari mahasiswanya. Ya, untuk waktu dan tempatnya itu untuk periode sendiri akan dilakukan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Juni 2026 sampai dengan bulan November 2026. Lokasinya itu di jurusan Teknik Elektronik Universitas Lampung, dan untuk lebih spesifiknya lagi dicoba di Laboratorium Teknik Digital. Dan untuk jadwal penelitian sendiri di sini dimulai dari bulan satunya itu di bulan Juni dari minggu pertama. Jadi untuk tahap pertama di persiapan studi literatur itu berada di bulan Juni, kemudian juga di analisis kebutuhan juga masih berada di bulan Juni. Kemudian untuk yang ketiga, perancangan arsitektur, perancangan sistem Edge dan AI dan IoT berada di bulan 2 di bulan Juli. Kemudian untuk implementasi ESP32 CAM dan face recognition itu berada di bulan 3 Agustus. Dan step yang kelima, pengujian dan validasi sistem berada di bulan September di minggu ketiga sampai dengan di bulan kelima Oktober. Untuk analisis hasil pengujian berada di bulan kelima juga, di bulan kelima di minggu akhir sampai dengan bulan ke-6. Sampai di bulan ke-6 itu masuk ke penyusunan laporan akhir. Seperti itu di minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4. Oke, jadi alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini itu terbagi menjadi 3 komponen, ada perangkat keras, perangkat lunak, dan data dan bahan. Untuk perangkat kerasnya sendiri, saya akan menggunakan ESP32 CAM, kemudian juga kamera dari ESP32 OP2640 atau 2 megapiksel, kemudian router 802.11 BORDRN, kemudian power supply 5 volt, kemudian juga laptop Asus dengan Intel i5. Kemudian untuk perangkat lunaknya itu saya menggunakan Arduino IDE versi 2 ke atas, kemudian Python, lalu Visual Studio Code dan OpenCV dan MySQL ke MariaDB. Untuk data dan bahannya saya menggunakan dataset wajah mahasiswa dari Multisudut, kemudian juga data presensi akademik Unila, kemudian dokumentasi API dari Siakadu, kemudian catatan observasi lapangan dan data jadwal kuliah atau timestamp. Jadi di sini ada tahapan penelitiannya. Yang
Yang pertama dimulai dari studi literatur, kemudian observasi dan wawancara. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan sistem. Yang keempat adalah perancangan sistem HAI. Yang kelima ada implementasi ESP32CAM. Yang keenam ada pengujian dan validasi. Yang ketujuh ada penyusunan laporan akhir. Yang terakhir adalah analisis hasil. Jadi di sini terdapat 2 titik keputusan. Yang pertama ada apakah data sudah cukup? Jika iya maka akan lanjut. Jika tidak maka akan kembali melakukan tahapan observasi dan wawancara. Dan di sini ada keputusan yang kedua, itu ada revisi desain dan implementasi. Jika sudah cukup maka akan lanjut ke langkah selanjutnya. Dan jika belum maka jika dia revisinya desain maka akan kembali ke tahap perancangan. Jika revisinya implementasi akan kembali ke tahap implementasi. Seperti itu. Nah, di sini ada arsitektur sistem dari sistem saya itu di sini terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama itu mahasiswa nanti berdiri di depan kamera, melakukan capture wajahnya, kemudian nanti, nah yang membedakan di sini itu dari IIT konvensional adalah HAI inference pipeline-nya, di mana di sini menggunakan, jadi prosesnya itu berjalan di lokal tanpa bergantung ke cloud. Baru setelah berjalan di lokal baru akan dikirim ke server seperti itu. Nah di sini nanti di capture, kemudian dideteksi menggunakan hard cascade, kemudian yang ketiga itu di extract menggunakan fitur CNN atau LPB Zilla. Kemudian yang keempat itu di inference dan menghasilkan apakah match atau enggak. Kemudian data nanti dikirim melalui API ke server. Server sini menggunakan HTTP post JSON format. Jadi nanti yang dikirim itu bukan data gambar wajahnya, tapi hanya data teks berupa teks seperti NPM-nya berapa, kemudian statusnya apa, juga time-nya dan confidence score-nya yang dimana itu tuh seberapa yakin itu sama dengan wajah mahasiswa tersebut. Kemudian nanti akan dikirim kemudian akan disimpan di database, kemudian akan dikirim ke database Unila dan juga di web dashboard. Nah lalu nanti akan diintegrasikan ke Siakadunya seperti itu. Oke, jadi hasil yang diharapkan adalah ada terbagi menjadi 3, output system, metrik evaluasi dan kontribusi penelitian. Jadi diharapkan Note SP32 dapat bekerja secara mandiri. Kemudian untuk metrik evaluasinya berupa tabel, grafik, dan tabel interface sinkronisasi Siakadu. Kemudian di kontribusi penelitiannya bahwa HAI ini layak diterapkan pada embedded system, kemudian juga diharapkan bisa menjadi referensi akademik nantinya. Oke, sekian presentasi dari saya. Inti dari proposal penelitian ini adalah di mana HAI mampu membuktikan bahwa HAI pada ESP32CAM mampu membuktikan bahwa dia dapat berjalan secara lokal dan mampu mengintegrasikan ke Siakadu Unila. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu adalah pemaparan dari saudari Lutfia Fahira. Kemudian karena telah dipaparkan dan ini menjadi akhir dari acara kita pada siang hari ini. Untuk itu terima kasih kepada audiens dan juga Bapak dosen yang telah hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.